Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stefani Fitria Suyatna dengan NIM 116404062 dari kelas T 4403, presensi nomor 34. Di sini saya akan menjelaskan mengenai EEG atau elektroensefalografi berbasis visual analisis beban kerja kognitif menggunakan filter IIR multirate. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan terkait penelitian. Nah, di sini itu yang pertama ada beban kerja kognitif. Beban kerja kognitif ini memiliki peran dalam hubungan antar manusia dengan mesin komunikasi, serta berbanding lurus dengan informasi dan waktu. Kemudian ada tujuan pemantauan dari beban kognitif tersebut. Nah, tujuannya itu adalah mempertahankan optimalnya beban kerja pengguna dalam pekerjaan yang menuntut tinggi. Kemudian beban kerja kognitif ini haruslah memiliki memori kerja. Nah, di sini itu memori kerja diperlukan untuk pemrosesan informasi jangka pendek ataupun pemrosesan informasi jangka panjang. Selanjutnya itu ada teori terkait penelitian yang dilakukan. Nah, teori ini itu berkaitan dengan prinsip kerja pemrosesan sinyal EEG dan penggunaan AWT pada pemrosesan sinyal EEG. Baik, di sini itu dalam menilai beban kerja kognitif dapat menggunakan kekuatan dari band theta atau alfa. Dalam pemrosesannya, sinyal EEG ini mengurai sinyal menjadi berbagai pita dengan memiliki peran dalam mengkarakterisasi aktivitas otak. Nah, lalu selanjutnya itu ada dekomposisi wavelet-morlet yang bertujuan untuk mendeteksi makna implisit selama membaca kalimat dan untuk mengkarakterisasi tidur. Dalam beberapa tahun terakhir itu, wavelet analytic transform atau AWT itu sering digunakan dalam pemrosesan sinyal EEG yang berguna untuk mendeteksi aktivitas otak atau kelainan pada otak. Kemudian dalam metode yang diusulkan oleh jurnal ini itu teknik filter IIR multirate digunakan untuk dekomposisi subband menggunakan struktur polifase berbasis all-pass untuk mengurangi kompleksitas komputasi. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Nah, di sini memiliki metode penelitian yang pertama itu filter IIR multirate itu untuk mendekomposisi subband. Dan yang kedua itu ada ekstraksi fitur. Nah, pada ekstraksi fitur ini terdapat beberapa tahapan lagi, yaitu energi pita dihitung dengan mengambil jumlah kuadrat dari sinyal, kemudian ada panjang sinyal dihitung dengan mengambil jumlah jarak antara sampel secara berurutan, kemudian ada energi nonlinear digunakan untuk mewakili perubahan spektral dari EEG. Kemudian ada entropi pita, menyediakan cara yang berguna dalam menganalisis beban kerja kognitif. Nah, selanjutnya setelah ekstraksi fitur ada normalisasi fitur. Kemudian normalisasi fitur ini itu dipetakan ke dalam 0 dan 1 berdasarkan bunga dan nilai Fooper. Dan selanjutnya itu adalah pemilihan fitur dan klasifikasi. Nah, di sini itu pemilihan fitur dan klasifikasinya itu menggunakan ESKNN dan KNN. Dan fitur ini dipilih menggunakan komponen lingkungan NCFS. Selanjutnya itu ada kompleksitas komputasi. Kompleksitas komputasi ini digunakan untuk mengevaluasi dan dibandingkan dengan wavelet, morlet, dan AWT tadi. Selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, untuk hasil penelitiannya sendiri ini, penelitian ini mengklasifikasikan 4 tingkat kognitif beban kerja yang diperkenalkan oleh pengenalan objek, warna, dan perhitungan. Nah, di sini metode yang digunakan untuk mendapatkan hasilnya itu penggunaan filter IIR multirate untuk mendekomposisi subband. Kemudian subband diperoleh menggunakan pendekatan IIR multirate. Subfilternya itu diperoleh dengan menggunakan metode eliptik. Kemudian adalah ukuran kompleksitas. Ukuran kompleksitas di sini
pengurangan tingkat kompleksitasnya sekitar 70% dan 40% dibandingkan ke AWT tadi secara real time. Kemudian ada persentase hasil akurasi dan klasifikasi. Didapatkan persentase akurasi klasifikasi dengan KNN sebesar 78,58%. Kemudian ada dampak untuk saluran EEG. Nah, dampak untuk saluran EEG dari hasil penelitian ini itu adalah beban kerja kognitif visual juga dapat diperiksa. Kemudian akurasi klasifikasi maksimumnya dapat dicapai dengan menggunakan 20 saluran, kemudian diberi peringkat oleh algoritma NCFS. NCFS tadi itu adalah komponen algoritma yang digunakan untuk menganalisa fitur-fitur. Nah, selanjutnya itu di sini ada kasus implementasi dari sinyal EEG sendiri yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Nah, biasanya itu digunakan untuk mendiagnosis penyakit yang berhubungan dengan kelainan otak atau kejiwaan. Beberapanya itu adalah satu, mendeteksi penyebab epilepsi, mendiagnosis gangguan metabolik dan gangguan tidur, ketiga, mendeteksi tumor atau kanker otak, keempat, mendeteksi penyakit Alzheimer, kelima, memastikan kematian otak pada seseorang yang sedang koma, keenam, mencari tahu penyebab demensia yang kompleks. Nah, berikut itu adalah tampilan dari cara implementasi sinyal EEG. Nanti itu pada kepala pasien itu ditempelkan elektroda, kemudian nanti dari elektroda tersebut akan tertampil aktivitas otak pada komputer. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.